Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pengantar statistik sosial. Materi dari kelompok 6 yaitu ada aritmatika, membuat grafik dari variabel, dan correlation. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Azhara Fatian Pasya, saya sendiri Dwi Winata, Karina Priska Bella, dan Salsabila Nazifa. Baik, langsung masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Karina Priska Bella. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tanda atau simbol yang digunakan. Dalam penjumlahan itu ditandai dengan simbol plus, dalam pengurangan ditandai dengan min, dan perkalian ditandai dengan bintang, dan pembagian itu ditandai dengan garis miring. Baik, langsung saja. Yang pertama itu operasi penjumlahan dengan R. Nah, di sini terserah kalian mau angka berapa. Nah, saya akan memakai angka 6 ditambah atau plus 6. Lalu di blok dan di run. Dan untuk melihat hasilnya ada di bawah pada bagian R script yang memiliki jumlah 12. Oke, yang selanjutnya itu operasi pengurangan dengan R. Tujuh dikurang atau min 5. Di blok, lalu di run. Dan hasilnya 2. Selanjutnya, operasi perkalian dengan R. Empat dikali 7. Di blok, lalu di run, dan hasilnya 28. Dan yang selanjutnya, operasi pembagian dengan R. 25 dibagi 5. Di blok dan di run. Hasilnya 5. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang masuk ke operasi campuran. Operasi campuran ini merupakan campuran yang merupakan gabungan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu bagian. Baik, untuk contoh yang pertama, dalam kurung 4 ditambah 6 dikali 10 tutup kurung dibagi buka kurung 10 dikali 10 tutup kurung. Lalu di blok dan di run, hasilnya 0,64. Baik, contoh yang kedua, buka kurung 5 ditambah 2 dikali 2 tutup kurung dibagi buka kurung 5 dikali 3 ditambah 2 tutup kurung. Di blok dan di run, dan hasilnya ada di R script.
Selanjutnya contoh yang terakhir, buka kurung 9 dikali 1 ditambah 1 dibagi, tutup kurung dibagi, buka kurung 6 ditambah 6 dikurang 2, tutup kurung, diblok dan dirun hasilnya 1. Baik, sekian dari saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Karina Preskabela. Materi selanjutnya ialah membuat grafik dari variabel yang akan dijelaskan oleh Saudari Azhara Fatian Pasya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat grafik dari variabel. Sebelum membuat grafik, kita harus membuat responden yang berbentuk vektor terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menggunakan data umur. Umur sama dengan C buka kurung. Di sini saya menggunakan data umur, tapi kalian bisa menggunakan data yang lain. 20,29, 14, 35, 40, 18, 27, 45. Kita blok, lalu kita run. Di sini kalian bisa melihat data umurnya sudah masuk di R-script. Setelah membuat responden yang berbentuk vektor, kita bisa mencari mean dari variabel umur ini. Kita bisa menggunakan rumus mean. Di sini akan tampil rumus mean, dan kita bisa memasukkan umur di sini. Lalu kita blok, dan kita run. Di sini kalian bisa melihat mean dari umur adalah 28,5. Selanjutnya, setelah mencari mean, kita juga bisa mencari rata umur. Di sini kita bisa menggunakan rumus rata dot umur. Umur sama dengan mean umur. Kita blok, lalu kita run. Di sini rata umur sudah masuk dalam R-script dan juga di environment. Di sini kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan. Selanjutnya kita juga bisa melihat variabel rata umur.
Kita bisa menggunakan rumus print dan kita masukkan rata umur. Lalu kita blok dan kita run. Di sini kalian sudah bisa melihat print rata umur di bagian bawah. Setelah membuat itu, kita bisa membuat variabel umur yang ada data NA atau not available. Sini kita bisa masukkan terlebih dahulu data umurnya. Sebagai pembeda, saya akan membuat umur dengan menggunakan huruf U kapital di depannya. Umur sama dengan C, buka kurung, 22, 21, 31, 34, NA, 45, 40, 29. Lalu kita blok dan kita run. Di sini sudah masuk di bagian environment dan juga di bagian bawah. Selanjutnya, kita mencari main dari umur. Kita menggunakan rumus yang sama, lalu kita masukkan data umur. Kita blok dan kita run. Di sini tertulis NA karena ada data not available. Selanjutnya, untuk mengetahui main dari umur tersebut, kita masukkan rumus yang baru. Yang pertama kita masukkan rumus main terlebih dahulu. Umur koma NA.rm sama dengan true. Kita blok dan kita run. Nah, di sini kita sudah bisa melihat main dari umur yang ada data NA-nya dan sudah masuk di environment. Selanjutnya, kita bisa mengurutkan data variabel umur. Dengan menggunakan rumus sort. Masukkan umur, koma, decreasing, sama dengan false. Kita blok dan kita run. Di bagian bawah kita sudah bisa melihat, dan untuk rumus false ini, dia mengurutkan dari kecil ke besar. Kita buat lagi, sort,
buka kurung, umur, koma, decreasing sama dengan true. Kita blok dan kita run. Datanya sudah masuk di bagian bawah, dan untuk true sendiri ini mengurutkan dari besar ke kecil. Setelah mengurutkan data, kita bisa langsung masuk ke membuat grafik dari variabel umur. Dengan menggunakan rumus plot. Kita masukkan data umurnya, umur, koma, data umur yang satu lagi, umur, koma, type, sama dengan B. Kita blok dan kita run. Di sini kita bisa melihat di bagian kanan sudah terdapat grafik. Lalu di sini kita lihat grafiknya belum berwarna. Kita buat lagi. Plot. Umur. Koma type B. Koma. Col. Sama dengan red. Col sendiri ini merupakan warna. Kita blok lalu kita run. Bisa kita lihat di sini grafik dari umur sudah berwarna merah. Dan untuk warna sendiri kita bisa menggunakan warna merah dan juga warna biru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Azhara Fatian Fasya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Nazifah. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang correlation atau korelasi. Di sini kami akan mengkorelasikan hasil dari tabel saham suatu perusahaan. Baiklah, sebelumnya kita akan import dataset dulu, data yang akan dikorelasi. Dicari di penyimpanannya. Jika sudah muncul tanda tabel muncul seperti ini, berarti datanya sudah bisa diakses. Lalu diimport. Nah, oke. Di sini saya akan menamakannya itu correlation. Lalu
untuk menandai data itu punya kita, terserah dikasih nama apa saja. Di sini saya memberi nama core kita. Lalu masuk ke rumus. Tanda panah. Lalu core, buka kurung, masukkan nama dari file yang sudah kita import tadi. Kalau di sini tabel 8 saham berarti itu diketik tabel 8 saham. Lalu di sini kan ada 5 data. Terserah kalian mau mengkorelasi data yang mana. Di sini saya akan mengkorelasi data BMRI dengan data JKSE. Lalu memakai tanda dolar. Di sini keluar data-data yang ada di file kita tadi. Koma, karena saya akan mengkorelasi data BMRI dan JKSE, berarti ditulis lagi tabel saham, dolar, JKSE. Lalu di blok, lalu di run. Di sini belum terlihat berapa korelasi dari dua data ini, tetapi sudah muncul di environment bahwa mempunyai 13 data dari 5 variabel dari tabel 8 saham itu. Untuk melihat hasil dari korelasi antara BMRI dan JKSE, kita tulis di sini core kita karena sesuai dengan namanya, lalu di blok, lalu di run. Nah, ini hasilnya 0,3212623. Di sini juga di environment juga muncul value-nya 0,321262305102355. Lalu ada cara kedua untuk melihat apakah hasil dari tabel saham BMRI dan JKSE ini signifikan atau tidak. Yaitu cara kedua, kita tulis lagi nama data yang kita simpan tadi, masuk rumus, core, buka kurung, tulis lagi tabel saham sesuai dengan nama file, terus simbol dolar, BMRI, maaf di sini ditandai dengan titik, Cortez, buka kurung, ini ditandai dengan X, sama dengan tabel saham BMRI, lalu koma, Y, sama dengan tabel saham JKSE. Lalu di run, lalu metode yang ini, lalu kita tandai dengan persen. Oke. Nah, ini kita run, muncul di R-script, tetapi belum terlihat hasilnya. Lalu kita buat lagi, kita kan. Pada data yang kedua, cara yang kedua ini p-value-nya 0,2845. Sementara di yang cara pertama value-nya itu tadi 0,3212623. Jadi bisa disimpulkan bahwa data dari BMRI dengan JKSE tidak ada hubungannya karena datanya tidak signifikan dari 13 data tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila Nazifa. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau
Saya mohon maaf, kalau Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.